Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Amma ba'du. Yang saya cintai anak-anak kelas 9 MTSNU TBS Kudus, untuk materi kali ini adalah kita coba mengajak anak-anak untuk membahas tentang produktif. Kalau nanti ada waktunya juga kita lanjutkan ke inovatif. Dua ini coba kita nanti selesaikan dalam daring pada hari ini. Untuk yang pertama yaitu produktif, itu bisa kita definisikan atau kita ambil pengertiannya, kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menghasilkan sesuatu atau sesuatu ini. Kemampuan seseorang untuk bisa menghasilkan sesuatu. Berarti produktif ini bisa juga nanti dia mengembangkan hasil penemuan orang lain, kreativitas orang lain. Jadi ini membedakan antara kreatif dan produktif. Kalau kreatif itu memang ide-ide atau gagasan-gagasan yang muncul darinya kemudian diwujudkan dengan produk atau di hasil atau dia menciptakan sesuatu dari idenya sendiri. Tapi produktif itu juga bisa dari kreatif itu sendiri atau bisa dia mencontoh dari produk orang lain. Bisa kita amati di lingkungan sekitar kita. Seperti dulu penemuan telepon, kemudian ini namanya kreatif. Kemudian bisa menciptakan sampai saat ini bisa berkembang menjadi handphone dan bahkan sampai begitu canggih bisa mengakses foto, video, kadang-kadang bahkan file-file yang seperti yang tampil di layar ini bisa dimasukkan ke dalam HP. Itu juga namanya pengembangan dari produk itu. Kemudian kadang-kadang ini produk ini bisa secara atau orang yang produktif ini bisa secara individu atau juga bisa secara kolektif atau berkelompok. Nah, ini. Kemudian kalau bedanya dengan kreativitas ini, kalau kreativitas ini nanti produknya nilainya sangat lebih berkualitas. Kalau memang itu diciptakan dari kreativitas anak. Seperti contoh ketika anak ini kreatif, kemudian rajin belajar, kemudian mencapai nilai yang maksimal, itu nanti kualitasnya lebih baik daripada anak-anak yang hanya produknya saja, menciptakan mendapat produk, kadang-kadang dia menggantungkan produk itu atau mencontek orang lain. Itu nanti berbeda dengan ketika dia menciptakan produk tapi dari kreasinya sendiri, itu berbeda kualitasnya. Kemudian agama Islam juga memberi istilahnya dalil atau acuan di dalam ini berperilaku produktif, atau ada anjurannya lah atau perintah tentang berbuat produktif, jadi tidak diam saja. Nah, ini seperti yang saya sampaikan di muqaddimah tadi, surat Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ini tidak berarti merubah, itu jadi tidak hanya diam, dari yang tidak tahu menjadi tahu, kemudian tidak bisa menjadi bisa. Ini namanya dinamis atau enggak statis. Ini perintahnya bisa kita lihat di Al-Quran surat Ar-Ra'd ini. Kemudian ciri-ciri orang yang produktif itu bagaimana? Nah, ini mirip dengan kreatif seperti yang saya sampaikan tadi. Cuma nanti kreatif juga nanti menimbulkan sifat produktif. Tapi untuk yang produktif ini lebih mempunyai ciri-ciri yang ini, ada beberapa item ini bisa anak-anak lihat, bahkan A sampai E ini. Yang A ini tidak menampakkan wajah murung karena memiliki kegiatan yang menghasilkan. Jadi orang ini kalau mempunyai kegiatan itu bisa ini membuat wajahnya ceria.
Ketika anak-anak tidak mempunyai kegiatan, nanti bisa dilihat wajahnya murung, lesu dan malas dan sebagainya. Makanya walaupun dalam suasana yang pandemi seperti ini, kita tetap mengadakan pembelajaran walaupun melalui daring seperti ini, agar anak-anak wajahnya bisa berseri-seri, kemudian mempunyai semangat untuk melakukan kegiatan di dalam kehidupan yang saat ini atau yang kita hadapi pada saat ini. Kemudian yang B, perilakunya lebih terarah atau enggak merepoti orang lain. Jadi ketika orang tidak produktif, nanti lebih cenderung merepotkan orang lain. Contoh saja kalau siswa itu ketika dia menghadapi PTS atau ujian dan sebagainya, menggantungkan kepada orang lain, nanti merepotkan orang lain itu yang dimintai contekan atau dimintai turunan. Karena orang yang seumpama orang yang pandai kemudian dia dimintai contekan nggak mau, nanti dikucilkan. Itu kadang-kadang ya terjadi seperti itu. Sebenarnya merepotkan. Bahkan ketika ketahuan oleh pengawas, nanti yang kena bukan hanya yang mencontek, tapi yang mencontek juga terkena imbas dari ketidakproduktifan seseorang, karena dia selalu menggantungkan kepada orang lain, jadi sifatnya merepotkan. Kemudian yang C, hidupnya lebih berkecukupan. Ketika dia produktif, mampu menciptakan sesuatu yang bisa dijual. Ini kalau di MTS ini kan sudah ada prakarya. Kalau saya lihat itu di kantor guru itu ada produk-produk anak-anak, ada berupa rumah kecil-kecil. Itu mungkin hanya sebatas baru belum bisa dipasarkan, ya, belum ke pasaran. Jadi ini bersifat produk saja, belum bisa memberikan masukan kepada anak-anak. Tapi insya Allah nanti kalau sudah besar, kemudian bisa dikembangkan, ya, ini nanti bisa mencukupi atau membantu orang lain, membantu orang tua, membantu saudara. Kemudian nanti tidak suka berpangku tangan atau nganggur, tengok-tengok ada waktu luang tidak digunakan untuk menghafal, belajar, membaca dan sebagainya. Biasa memiliki bakat tertentu. Jadi orang-orang yang produktif ini ciri-cirinya adalah mempunyai bakat. Kalau di madrasah juga ada penggalian bakat, kemudian dikembangkan melalui ada istilahnya Mersin Band itu ya Pak Eko. Mersin Band, ada kaligrafi, ada banyak Pancasilat ekstra ya, itu sekali ya. Itu penggalian bakat-bakat anak-anak ini bisa disalurkan di dalam ini, di dalam madrasah MTS ini bisa. Kemudian cara membiasakannya bagaimana? Nah, ini gemar berlatih, ikut kegiatan-kegiatan ekstra itu. Jangan malah bisa Pancasilat tapi disembunyikan, nggak mau mengembangkan, bisa untuk tekun dan ulet dalam bekerja. Jangan malas. Kemudian tidak mudah menyerah dengan kegagalan, karena manusia biasa itu tidak terlepas dari ujian. Kadang-kadang gagal, kadang-kadang belum berhasil. Nah, ini coba kita jangan menyerah, kemudian tetap semangat, kemudian percaya diri atau optimis atau enggak pesimis. Tanggung jawab atas tugas yang diembannya. Tanggung jawab siswa apa? Ya belajar, menuntaskan pembelajaran. Nah, sampai kalau anak-anak kelas 9 ini mungkin hanya berapa bulan Pak Eko? Enggak sampai enggak sampai 12 bulan, enggak ya, sampai. Biasanya April itu sudah mulai ujian. Biasanya ya April sudah makanya selesai. Ini gunakanlah ini tugas-tugas yang diberikan kepada madrasah dimaksimalkan, kemudian bisa anak-anak kalau pengen mengetahui perilaku orang-orang yang produktif itu, yaitu diantaranya ulet dan bekerja mandiri, tidak menggantungkan kepada teman atau tadi yang saya sampaikan, bahkan merepotkan orang lain, dapat memberi pekerjaan bagi orang lain, maka malah menciptakan lapangan kerja. Nah, kalau di masyarakat itu orang yang mampu menciptakan lapangan kerja itu malah justru ini membantu pemerintah, membantu masyarakat, bahkan bisa untuk memperjuangkan agama Islam. Sangat menghargai waktu, karena waktu yang sangat simpel yang kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Seperti ini, daring ini hanya 20 menit, kita gunakan yang sebaik-baiknya. Kemudian pandai mengembangkan dana yang dimiliki. Kadang-kadang dana yang dimiliki tidak dikembangkan, kadang-kadang ditaruh di bank, hanya disimpan saja. Nah, ini kita gunakan atau pengembangan dana tersebut.
pandai mencari peluang-peluang pengembangan usaha. Contoh di era pandemi seperti ini, membuat masker itu termasuk peluang produktif. Membuat peluang-peluang, kemudian membuat bahan-bahan untuk cuci tangan itu Pak Eko, cuci tangan, hand sanitizer dan sebagainya. Kegiatan yang dilakukan membawa hasil. Ini sampai jam berapa Pak Eko? Jam 12. Sampai jam 12, masih 5 menit ya. Kemudian ini coba kita cari dampak positif, karena ini sifat produktif, kemudian kreatif, inovatif, ini termasuk sifat terpuji. Maka dikaji di dalam akidah akhlak. Karena akidahnya ada, aturannya dari Al-Quran ada, akidahnya produktif ini termasuk implementasi dari syariat agama Islam. Yang saya tadi sampaikan di surat Ar-Ra'd ayat 11 tadi. Dampak positifnya apa? Nah, ini mendapat kepuasan batin. Nah, ini ketika kita mampu melakukan kegiatan, kemudian produk atau menciptakan produk itu dari kreativitas kita sendiri, maka hati kita akan puas. Walaupun tidak menutup kemungkinan itu kita menciptakan produk orang lain kita ciptakan kembali. Nah, itu walaupun bisa memuaskan, tapi lebih memuaskan ketika dari kreativitas kita sendiri. Dapat menghasilkan uang ini untuk kebutuhan hidup, memiliki jiwa pioner. Pioner itu seperti pasukan atau tentara atau orang yang di depan. Nah, ini yang dapat diandalkan, membuka jaringan kerja bahkan dengan orang lain. Nah, kalau di Indonesia ini khususnya Nahdlatul Ulama ini ada badan itu apa ya? Tadi saya lihat di bengkel kreatif Halo Indonesia ini, lembaga Nahdlatul Ulama atau PBNU ini bekerja sama dengan investor-investor dari Jepang dan sebagainya, ini membuat yayasan seperti ini. Di situ mengembangkan ada usaha yang modalnya dari organisasi ini dan sebagainya. Itu kalau di Nahdlatul Ulama. Kemudian kalau di Kudus ini juga banyak sekali. Kalau mungkin di daerah-daerah anak-anak juga banyak lembaga-lembaga yang ini membantu ini atau membuat jaringan. Apalagi zaman sekarang, zaman teknologi maju di HP itu ada grup-grup itu Pak. Grup dagang, grup bakulan HP dan sebagainya. Bahkan ketika kita menjadi seorang penjual, kita tidak perlu ada tokonya, itu sudah bisa. Namanya Tokopedia. Jadi toko-toko online sudah tersedia. Itu diantaranya. Jaringan ini sangat penting, membuka jaringan ini. Dampak positifnya ada jaringan-jaringan itu. Dampak kemudian memberi pekerjaan kepada orang lain, terwujud pribadi yang mandiri, tidak tergantung kepada orang tua. Kadang-kadang kan orang tua kan ada yang kurang mampu. Seperti dulu waktu saya sekolah itu juga Pak Eka juga ikut andil atau istilah berusaha untuk mencukupi dana tambahan. Nah itu. Jadi anak-anak ketika nanti sudah lulus atau mondok atau kuliah itu bisa tidak menggantungkan kepada orang tua. Ketika kuliah itu bisa sambil mencari sampingan, kursus atau mengkursusi anak-anak atau mengajar di TPQ atau membuka kursus dan sebagainya. Itu bisa membantu untuk kuliah atau mondok itu. Itu namanya pribadi yang mandiri. Saya kira itu mungkin nanti ada tanya jawab, saya persilakan kepada Bapak Eko, kami kembalikan. Oke, terima kasih kita sampaikan pada Bapak Faroh.